Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ubaidillah dengan NIM 248620600025 kelas 1A reguler PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana juga merupakan kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. A. Karakteristik bencana alam. Pertama, bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana ini adalah gempa bumi, tanah longsor, dan juga gunung meletus. 2. Bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana ini ada angin topan, kekeringan, dan juga kebakaran hutan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana ini, pertama ada hujan meteor dan juga badai matahari. B. Jenis bencana alam. Pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebih di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai, atau terjadinya karena bendungan sungai yang pecah. Faktor terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Nah, di antaranya pertama ada membuang sampah sembarangan, kedua, tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung air. Berikut upaya mencegah banjir. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, antaranya pertama, membuang sampah pada tempatnya, melakukan sistem reboisasi, memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai bahayanya banjir. Kedua, ada tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Tinggi dari gelombang tsunami kurang dari 1 meter. Akan tetapi ketika menghempas ke pantai, tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 5 meter. Tinggi gelombang ke daratan berkisaran antara 50-200 meter dari garis pantai. Ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap kendaraan bermotor serta asap dan pabrik industri. Dampak dari pencemaran udara yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak pada tanaman. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan. 4. Gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepaan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah, maupun mencuat ke atas. Proses terjadinya gempa. Proses terjadinya gempa itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan juga gempa buatan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan.